Hai, salam life travelers yang suka banget pakai sendal jepit. Terima kasih buat stay tune di podcast 7 Days Kreatif. Podcast yang ngebahas soal hidup keseharian dengan cerita-cerita yang asik banget di dalamnya. Kenalin, aku Didra Mahadewi dan rekan aku Faisal Ibnu. Ciao, gimana nih? Kita mau ngobrolin apa hari ini? Kita ngomongin tentang sendal jepit kali ya. Tentang sendal jepit, oke. Mungkin teman-teman yang baru stay tune pertama kali, info aja. Ini adalah podcast kami yang pertama. Jadi kita mau kenalan dulu kali ya. Nama kita 7 Days Kreatif. Soalnya kita kepikiran bahwa setiap hari itu kita mesti making something new gitu ya, yang keren. Setuju nggak sih, Cal? Setuju banget. Manusia itu harus cerdas dan kreatif. Kalau pinter itu ya, pinter tuh banyak, tapi cerdas dan kreatif itu lebih sedikit. Oh gitu, masa sih? Iyalah. Apa bedanya? Pinter sama cerdas sama deh kalau menurut gua. Beda lah. Kalau pinter itu masih ada batasannya, tapi kalau cerdas out of the box. Kadang-kadang orang-orang cerdas itu dianggapnya not make sense, terus rada-rada gokil. Oke. Jadi maksud lo kayak anti mainstream gitu ya? Yes, that's right. Which is orang pakai sneakers gitu, lo ke mall naik pesawat lo pakai sendal jepit gitu. Oke. Tapi lo ngeri nggak sih? Maksudnya takut nggak sih lo nggak diterima gitu sama lingkungan lo kalau lo beda? Beda itu anugerah ya. Ketika lu semua rambutnya hitam, gua rambut merah sendiri kan lucu. Oke. Which is gua berbeda di antara dan gampang dikenal. Oh, itu tuh gitu. Oke, jadi orang ganteng. Jadi intinya tetap aja walaupun kita mesti mengeksplor gitu ya. Kita mesti tahu kita ini istimewanya di mana gitu ya. Betul, kadang-kadang kan gini, kalau gue sih ya, gue pikir gini, Tuhan berkata setiap hari kita harus berbuat kebaikan gitu. Kalau buat gue setiap hari harus berbuat kreativitas. Kreativitas yang exactly-nya lu berpikir untuk rakyat banyak, untuk orang banyak. Lu kreativitas lu untuk bermasalahat buat orang banyak gitu. Sama aja sih sebenarnya ya. Cuma apa sih ya, plesetan-plesetan gua aja sih sebenarnya. Oke, sip. Jadi kreativitas tuh berarti kayak gimana? Kita mesti bikin inovasi-inovasi baru gitu? Iya, contohnya apa ya? Lebih tepatnya misalkan apa sih? Kita bisa bikin kepikiran gitu yang payung, terus kemudian ada tempat untuk naruh kafe gitu kalau kita lagi hujan, jadi tetap kita nggak kerepotan gitu gimana bawa kafenya, atau lebih pada lo menghadapi hidup lo, menjalani hidup lo tuh dengan secara kreatif. Iya sih, jadi out of the box, jangan tidak membiarkan dirimu menyakiti dirimu sendiri kayak gitu kan gitu. Tidak membiarkan pikiranmu merusak pikiranmu sendiri kan gitu. Which is banyak orang yang sekarang yang membiarkan pikirannya dirusak oleh pikirannya sendiri. Tapi mereka berdalih gitu, gue jadi kepikiran dia tuh gitu. Atau ya kita nyari kesalahannya dari orang lain gitu ya. Betul, banyak kambing hitam. Sebetulnya kambing hitam itu udah harus habis waktu dipotong kurban gitu ya. Padahal sebenarnya kenapa kita namain 7 Days Kreatif itu, terus kemudian kita bilang bahwa life is what we make it. Secara singkatnya adalah ya kita harus mengisi hari-hari dengan satu hal yang extraordinary, nggak perlu bete, nggak perlu baper hanya gara-gara orang ngomongin apa gitu tentang kita gitu kan ya. Kalau dibilang tidak boleh itu terlalu ekstrim. Boleh lah kalau kita bete, cuman jangan berlarut-larut istilahnya gitu. Bete sama orang sejam, abis itu ya cari mood boosternya ngapain nih? Gua harus makan. Mood boosternya telepon pacar gue. Atau mood boosternya tiba-tiba ngapain gitu. Atau kadang-kadang kayak misalkan giliran diputusin udah deh bapernya abais. Ada yang curhat kayaknya. Oke, terus
Oke. Jadi artinya pokoknya intinya adalah kita tuh jangan sampai bikin hidup kita nggak enak hanya gara-gara perbuatan atau perkataan orang lain gitu ya. Jangan berlarut-larut intinya. Jangan berlarut-larut. Oke. Kalau manusia misalkan lu diomongin orang, aduh gitu kayak kemarin teman gue curhat gitu, gue sebel nih mertua gue galak banget sama gue gitu. Which is buat gue ya boleh lu sebentar, tapi let's say gue mau marah sama siapa gitu. Mau ngambek apa yang gue ambekin kan gitu. Gue marah mau apa yang gue marahin gitu. Terus gue mau jahat juga apa yang gue jahatin. Ya udah akhirnya ya nikmatin aja gitu. Oh iya ya. Ngapain gue membiarkan diri gue sakit, sedangkan proses pembenarannya itu lebih lama dibandingin proses sakit itu sendiri. Proses perbaikannya maksud lo ya. Oke. Terus kalau misalkan kemudian kita lagi emang bener-bener di titik nadir gitu, Cal, gimana tuh? Bisa bener kita ngerasa, duh kayaknya kok gue gini banget sih hidup gue, kayaknya nggak dapat kerjaan nih, aduh kok kayaknya kuliah banyak banget sih tugasnya, dan kok gue kayaknya nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, yang kayak gitu-gitu gimana? Atau orang tua gue kayaknya ribet banget ya, mau ini mau itu, pokoknya lo ngerasa hidup lo nggak enak aja, terus lo pengennya ngelakuin yang ngadi-ngadi gitu. Ngadi-ngadi itu misalnya kayak gimana coba? Iya apa ya? Gitu maksud lo? Itu ekstrim banget, tapi ya bisa aja kan kepikiran yang kayak gitu. Sesuatu hal yang akhirnya lo merasa bahwa emang hidup lo nggak worth it gitu, lo males ngejalanin hidup lo. Iya, sebetulnya hidup ini tinggal dinikmatin ya. Nikmatin maksud kata nikmatin adalah semua udah diatur gitu. Semua udah diatur, kita ketemu ini diatur, kita ketemu itu udah diatur gitu. Tinggal kitanya sendiri, kitanya menerima nggak gitu, menerima bahwa oh iya gue lagi diginiin, bahwa yang giniin tuh bukan dia gitu. Dia tuh maksud lo Tuhan orang ya? lagi, orang. Bukan, tapi lebih ke kalau bicara Tuhan ya semuanya memang ke Tuhan balik lagi, tapi which is ketika lu lagi bete, lu udah nggak bisa marah gitu, lu udah nggak bisa marah yang lu bisanya cuma nangis lah gitu. Ketika lu udah nangis itu belum terobati, lu coba deh nulis sesuatu. Kalau gue waktu dulu waktu gue kecil tuh gue punya sekitar SMP SMA, gue punya diary yang gue tulis surat buat Tuhan. Cile, main diary nih ya. Serius, gitu ya. gue punya diary waktu itu. Oke. Ini pengalaman gue yang akhirnya awalnya tuh gue nggak bisa nulis. Terus gue orek tuh buku sampai yang bener-bener gue ngerasain plong dengan tulisan ini gitu. Maksudnya dengan oretan ini, guratan ini gue plong gitu. Setelah 2-3 kali akhirnya gue bisa tuh namanya menulis gitu. Dan ternyata setelah gue menggali itu, tingkat komunikasi gue dengan Tuhan tuh lebih enak gitu. Dan akhirnya gue ya kadang-kadang gue pikir, terus gue harus marah gitu ketika ini semua dari Tuhan. Apa yang gue marahin gitu. Karena pasti sebenarnya pada intinya semuanya baik gitu ya kalau dari Tuhan ya. Baik, pasti baik, pasti baik itu. Dan gak ada yang namanya kebetulan ya di dalam hidup ya. Tidak ada, itu kebetulan adalah pola pikirnya manusia aja. Gitu. Jadi kalau lo misalkan lo cinta banget gitu sama pacar lo, terus tiba-tiba dia ghosted gitu, nggak ada kabar, ya udah anggap aja berarti emang dia bukan yang terbaik buat lo, dan ya Tuhan udah akan ngasih lagi yang lebih baik. Apa kata lo dulu kemarin cerita sama gue, kehilangan sendal jepit, terus yang ketika diganti Tuhan sama ketika kita kehilangan sendal jepit, Tuhan akan membelikan baru dengan sepasang sepatu yang sneakers misalkan All Star, itu udah pasti. Mantap. Ketika kita udah sampai titik nerima dalam arti kata kita udah ya kita manusia, kita wayang yang kata Tuhan, lu gerakin tangan lu ya gerak gitu. Ketika lu harus bernapas ya bernapas. Ketika lu nggak disuruh Tuhan, Faisal, lu jangan bernapas, masuk kotak gue gitu kan. Gitu. Tinggal meremnya doang gitu. Sip, berarti kita nikmati, jalani, sudah. Syukuri. Syukur sudah itu. Thank you Life Travelers. Untuk hari ini kita ngobrolin tentang life-nya cukup dulu. Besok kita ketemu lagi dengan obrolan yang lebih asik. Bye-bye.